Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu sholat berjamaah, khususnya sholat maghrib, insya Allah nanti dilanjutkan dengan isya. Dan termasuk kewajiban kita yang banyak dilupakan orang adalah untuk menuntut ilmu, karena hakikatnya agama kita ini agama yang sempurna, dan orang-orang yang kemudian ingin mengetahui kesempurnaan agama ini tentu harus merasakan atau menjalani rasanya menuntut ilmu. Dan di situ nanti akan ada dinamika hal-hal yang ingin kita ketahui, yang ingin kita pelajari, yang ingin kita perdalam lagi, sampai para ulama itu mengatakan sekiranya umur kita itu kita gunakan untuk menuntut ilmu, maka ilmu yang ada itu belum selesai dipelajari kita sudah meninggal. Saking banyaknya yang bisa dipelajari dari Islam, saking banyaknya yang bisa digali dari Islam, maka seharusnya seorang muslim mengalokasikan waktunya di antara hidupnya ini untuk menuntut ilmu, walaupun cuma antara maghrib sama isya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dalam rangkaian pembahasan adab akhlak, kita masuk di adab yang ketujuh kepada Allah, yaitu bersyukur atas semua nikmat dari Allah dan tidak mengkufurinya. Jadi sebelum kita ngomongkan adab kepada manusia, kepada binatang, kepada tumbuhan, maka kita masih dalam rangkaian membicarakan adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adab yang ketujuh itu adalah bersyukur atas semua nikmat dari Allah. Dan Allah mengingatkan hal ini dalam Al-Qur'an, fadhkuruni adzkurkum, do elingo aku bakal eling kowe kabeh. Artinya kalau kita mengingat Allah, Allah mengingat kita, maka dalam kondisi baik atau buruk Allah mengingat kita, dalam kondisi susah atau senang Allah mengingat kita, pasti yang namanya pertolongan Allah itu dekat dan kita nggak akan ditinggalkan oleh Allah. Dan benar-benar Allah menegaskan wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Ketika orang-orang yang tidak senang dengan Islam berbuat makar, berbuat tipu daya, maka silakan berbuat tipu daya, tapi Allah juga bisa berbuat tipu daya, dan Allah yang lebih sempurna siasatnya. Ini menunjukkan bahwasanya seorang muslim harus kemudian selalu mengingat Allah, agar Allah mengingatnya untuk kemudian Allah selalu menghadirkan pertolongan kepadanya. Sampai ada seorang yang sangat alim, sangat solih, itu kalau kemudian beliau berdoa itu selalu terkabul, tapi beliau nggak pengen diketahui orang lain. Dan kemudian beliau pada satu malam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena tempat di mana beliau tinggal itu kekeringan, ke atas sana. Nah, kemudian beliau minta hujan dan beneran hujan. Tapi kemudian ada yang ngintip ya, karena beliau nggak mau kemudian riak atau kemudian sombong karena doanya kabul, titik-titik kabul, maka beliau itu malah berdoa minta mati, dan Allah kabulkan. Ibu-ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fadhkuruni adzkurkum, ingatlah aku maka aku akan mengingatmu. Waskuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kepadaku dan jangan menjadi manusia yang kufur, manusia yang ingkar. Artinya ketika kemudian kita sudah diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu setiap kita punya kondisinya masing-masing. Setiap kita punya sifatnya masing-masing, punya rezekinya masing-masing, dan satu sama lain gak mungkin sama. Bahkan ketika panjenengan mendapati anak kembar sekalipun, itu gak akan sama sifatnya. Termasuk nanti rezekinya juga gak sama, bojone ya ora oleh padha. Kayak kembar bojone siji loro gak boleh. Sehingga yang harus kita pahami, dalam setiap keadaan maka
apa yang Allah tetapkan untuk kita itulah yang terbaik. Jadi nggak boleh madak-madak banding-banding gitu. Ketika Allah sudah pertemukan kita dengan pasangan kita, maka sementara ini itulah orang terbaik pilihan Allah untuk kita. Jangan dibandingkan dengan yang lain. Karena nek wis bandingke, otomatis nanti ada yang lebih baik dan ada yang kurang baik atau lebih jelek. Maka itu gak akan menghadirkan jiwa bersyukur. Sehingga Nabi SAW mengingatkan terkait nikmat dunia, nikmat dunia bondo, jabatan, kedudukan, warisan, omah, mobil, motor, lan sak piturute niku. Nabi mengingatkan, unduru ilaman huwa asfala minkum wala tanduru ilaman huwa fawqakum. Nek meh bandingke, maka jangan lihat ke atas, tapi lihat ke bawah, agar kita nggak meremehkan nikmat Allah. Jadi kalau memang benar-benar jenengan itu kan banding, seneng banding, maka bandingkan dengan yang di bawah. Jangan bandingkan dengan yang di atas. Ini dalam semua konteks apapun yang terkait dengan dunia. Arep bandingke bojone ayu ora, nek dibandingkan sing luwih ayu ya mesti ora bakal iso ngalahke. Tapi bandinge harus sing luwih elek. Oh, bojoku kuru kae coba sing gedhe lumurung kintal kae piye. Nek digoncenge nganggo biola, ambiar motore. Goncenge nggo pitontel lah, peok pelake. Begitu pula sebaliknya, sing bojone lemu ya ora usah bandingke karo sing kuru gitu kan. Alhamdulillah lemu malah rasa tuku kasur gitu. Kalau ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak juga sama gitu. Gak usah kemudian dengan bandingkan, oh anaknya kayak putih, anakku ireng, oh anaknya kayak irungnya bangir, anakku irungnya blesek, gak usah. Karena Allah menciptakan setiap makhluk itu punya kelebihan dan kekurangan. Dan setiap kelebihan bukan berarti menunjukkan keistimewaan, bukan. Karena Allah sudah tegaskan inna akramakum indallahi atqakum. Orang paling baik itu yang paling bertakwa. Beliau irunge mancung ning kafir itu masih lebih baik wong Jawa irunge pesek ning rajin salat. Sampai Allah tegaskan gitu kan, bahwasanya orang beriman itu lebih mulia daripada orang kafir walau ajabatkum. Walaupun kamu nek delok orang kafir itu sampai terheran-heran, terbengong-bengong, kok yo ganteng ra kok koyo ngono, kok yo ayu men wong koyo ngono. Maka orang dengan ras atau bentuk fisik yang mungkin enggak sebaik mereka itu di mata Allah masih lebih mulia daripada orang yang bentuk fisiknya baik tapi tidak beriman. Jadi Allah tegaskan berkali-kali wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum ta'lamun. Jadi jangan bandingkan dengan yang lebih tinggi terkait dunia dan jangan pernah merasa hina, jangan pernah merasa sedih karena iman itu yang membuat kita mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita ngomongkan hidup, yaitu yang selalu saya ulang-ulang 60 sampai 70. Wa qallu may yajuzu dari sedikit yang lewat dari situ. Artinya perjuangan kita di dunia ini ya cuma segitu itu, 60-70. Apapun dikasih lewat ya sedikit, kebanyakan ya selesai sebelum itu. Sehingga ketika kita di dunia ini harus kemudian bersabar ya bersabar. Gak perlu membandingkan dengan yang lebih terkait dengan dunia, karena nanti kita gak akan menjadi orang yang bersyukur. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lah syukur sendiri niku napa? Imam Ibnu Taimiyah berkata, wa anna syukra yakunu bil qalbi wal lisani wal jawarih. Yang namanya syukur itu adalah mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala dari mulai dalam hati. Ketika kita dikasih hidup, kita akui itu nikmat dari Allah. Ketika kita dikasih hidup bisa nafas, alhamdulillah itu dari Allah, kita akui. Ketika kita kemudian dikasih rizki, bisa makan, alhamdulillah itu nikmat dari Allah. Ketika kita kemudian dikasih keluarga, pasangan, anak dan seterusnya, alhamdulillah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Semua kita akui. Dan setelah kita akui, kita ucapkan alhamdulillah, kita ucapkan. Ketika makan kita awali dengan bismillah, itu sebagai bentuk pengungkapan rasa syukur dari hati yang dikeluarkan dengan lisan.
Dan kemudian bil jawarih, ketika kita sudah makan, kita minum, kita yakini dalam hati itu nikmat dari Allah, kita ucapkan bismillah, alhamdulillah, kemudian kita sehat, berdiri tegak, maka kita gunakan fisik kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah tegaskan, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Itu sebuah penegasan kalau kita itu hidup di dunia bukan untuk bersenang-senang. Bahkan orang tua kita mengatakan, "Nawa, urip ki mung mampir ngombe." Bukan ngombe. Nek ngombe itu udah salah kadoan. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abir sabil, kata Nabi. Hidup di dunia itu kaya wong asing, kaya bule sing luar masuk Solo, bar niku balik meneh. Sedelo. Atau abir sabil, seorang pengembara yang dia berjalan melewati satu tempat, sekedar duduk istirahat, mungkin nek ngantuk ya tidur, bar niku lanjut melih. Karena hakikatnya perjalanan hidup itu harus terus dijalani sampai puncaknya, tujuan akhirnya surga nopo neraka. Kita sudah diciptakan, ditaruh di alam rahim, kemudian keluar ke alam dunia, kemudian nanti masuk ke alam kubur, padang mahsyar, kemudian hisab, kemudian syafaat, sirat, dan seterusnya, kemudian sampai di surga dan neraka. Maka ketika kita masih hidup di dunia, di sini kita masih bisa beramal. Dan agar enak dalam beramal, maka pintar-pintar bersyukur. Karena orang-orang yang nggak pandai bersyukur, itu biasanya susah beramal. Orang yang nggak bisa menikmati hidup, orang yang nggak bisa mengetahui hakikat hidup, nah hidup itu karunia Allah, maka biasanya kalau sholat angel. Orang sholat ngopo? Sholat barang. Ya ono ya ini aku sholat rawurung ya nanti. Dia mengukur nikmat itu duit. Padahal ketika dia mau membandingkan dengan orang kaya, mungkin seorang kaya itu mobil lagi ora iso atus kula, rakyatan kula ya ora patek sugih jane. Nah, maka ketika jenengan ngapunten randedet ning ora enek pantangan mobil lagi yo gak diruput gitu. Mangan opo wae ora enek pantangan, yo alhamdulillah gitu. Timbang ditukai ning ra iso nggo mobil lagi, kan gak enak rasanya. Maka yang harus kita pahami adalah bersyukur itu harus dicari terus sebabnya. Sampai mungkin saya pernah cerita ada seorang bapak-bapak yang nggak bisa napas, dibawa ke ICU, terus dikei oksigen 24 jam, dikei tagihan 600 real atau sekitar 2.400.000, kira-kira semonten 2.500 lah kira-kira monten. Begitu muncul tagihannya pada wis mari nangis malah. Terus ditanya sama dokternya, "Jenengan wis mari malah nangis sih piye?" Kata bapak itu, "Aku baru sadar lagi rumongso nek ternyata aku ambekan 1 kali 24 jam bayar 2.500.000. Pomor 2.000 mawon ping 30 ketemune 1 yuta. 1 yuta ping 12 ketemune 720 yuta. Jenengan nek dikirimi tagihan ngoten niku kaya tagihan lote dawa ngoten niku selama setahun gitu kan. Iku tak jamin kita semua jadi bangkrut terus. Iya toh. Sudah dikirim mendadak, raiso bayar 720 yuta, angka yang gak sedikit tuh, angka yang mungkin kita suruh bayar terus megap-megap nyarinya. Makanya harus kita pahami dari situ aja. Belum lagi saya punya keluarga yang operasi ambeien, operasi ngetok ini ambeien itu 35 yuta, derek obatnya, derek kontrolnya, cobi. Dan jangan boleh-balik Indonesia orang yang populer masalah gitu. Maka harus selalu mencari sebab untuk selalu bersyukur, jangan sampai kemudian aneh-aneh. Dan orang-orang yang tidak bersyukur hari ini kita lihat, kita saksikan mereka nggak mensyukuri nikmat itu, kemudian pengen gayuh sing luwe, goro-goro bandingke karo wong liya. Wah, kayak wis di mobil, aku ora di mobil. Kerja umum koyo ngene, kapan iso di mobil? Akhirnya piye carane? Setan teko bisiki. Kayak lu HP-mu tinggal download, digeser-geser, dipencet-pencet, judi online. Nah, dulu orang judi itu dadak golek meja, kumpul, gitu, mojo, pos kamling, ngajak piturune. Saiki mboten, nyekel HP dhewean ngene-ngene, 3 bulan 6 bulan baru gantung diri. Gitu. Karena dia merasa iso menang, tapi kalah gitu. Dan dulu orang-orang yang judi ini orang di penggawean itu mas judi, gitu, main. Gitu. Nah di pegawaian,
wong ora cetha gitu, wong pemalas. Sekarang boten Pak Bu. Malah yang kan berita niku sing bunuh diri dokter. Dokter, tentara, perwira. Saking candune main judi, sampai terlilit utang 811 juta. Bingung lek balekke pilih tembak dase nggih, tembak dhewe. Ondas to Mas, nggih sirah. Nggih, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saestu. Jadi ketika kita berusaha untuk enjoy hidup di dunia, maka pondasinya adalah benar-benar bersyukur wis apapun nikmatnya. Oh, tapi aku lagi loro Mas. Ilaku loro, bersyukur dengan cek iso ngangge tangane, cek iso ambekan. Pokoknya dicari terus sebabnya. Oh, tapi aku lagi ngene lagi ora digawean. Wis alhamdulillah bersyukur jare sing keterimangan kan lho. Aku tapi lagi ra dedit, alhamdulillah pengajian dikai roti ya. Pokoknya carane cari sebab bersyukur. Jangan sampai kalah sama bisikan setan dan kita benarkan dan kita ikuti, akhirnya berakhir dengan husnul khotimah, naudzubillah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Hazim mengatakan kullu nikmatin la taqrabu minallahi azza wa jalla fahiya badilah. Semua nikmat yang diberikan kepada manusia tapi enggak bisa membuat dia cedak kepada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya musibah. Jadi nek ngapunten jenengan dalam posisi pas-pasan duwite sregep ning masjid, bar duwe untuk warisan 2 miliar atau ning masjid, maka kata Abu Hazim fahiya balilah, musibah niku warisan. Artinya orang-orang yang beriman, yang benar keimanannya, maka harusnya nikmat itu marahi dia makin dekat sama Allah. Untuk warisan 2 miliar langsung daftar haji plus. Oh, itu orang beriman. Bar niku tanggane didumi, bar niku tanggane sing cilik-cilik rong sunat iki disunatke ya. Mboten. Jangan kemudian malah untuk detra sepiro gitu kan, dienggo main judi. Yang saya pernah contohkan toh, ada sekumpulan bapak-bapak tukang becak waktu saya kecil dulu ten Karanganyar niku, di depan lapangan gitu kan, bawa parkir becak di situ. Lagi bar narik becak itu 10.000 apa 5.000 janjian karo koncone judi. Ning judine mboten ngangge kartu, golek godhong garing, terus saingan karo cah cilik-cilik. Cemplung ning kali, engko mereka lari gitu kan ning jembatan seberange gitu. Jadi jembatan sisi mriki, engko didelok jembatan mriki. Sing dhisik sapa menang. Bahkan saya kemarin ngobrol sama teman itu sampai ada teman saya itu waktu masih jadi security, sampai dia ngomong, "Lah, nek mau ngono biasa Mas. Jangan mesti rong tau krungu apa kan. Judi kartu ning nganggo laler." Jadi do nyekel kartu ngoten. Nah, engko sing kartune sing dhewe dicoki laler menang. Coba. Kok niku iso judi ternyata. Kuwi nanti ya Allah, parah ya. Nggih. Maka orang-orang yang beriman dia akan paham kalau nikmat Allah apapun bentuknya, uangkah, hartakah, sehatkah, anak keluargakah, maka semua akan digiring menuju ketaatan kepada Allah. Jadi nek ada putra, ayo sholat le, ayo pengajian le, ayo ngaji le, ayo melu pae le. Melu sing apik-apik. Jangan malah dididik sebaliknya, pae garong anake kok dadi copet, ya ampun. Pae tobat, anake ken tobat, ken melu pas tobat niku lho. Jangan sampai menjadi kader-kader apa namanya orang-orang yang jelek. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Mukhallad bin Al-Husain mengatakan asyukru talqul ma'asi. Hakikat syukur itu kalau nikmat itu digunakan untuk meninggalkan maksiat. Napa melih sampun sepuh. Sampai orang-orang dulu pesen nek umur 50 niku disebut umur 50 niku disebut 50. Seneng-senenge ketuan niku ya tegese ngangge ketu ya terus ning masjid, ora terus ketuan terus sila, ampun. Enten ten medsos niku do ketuan mbah-mbah tapi yo ngedebir, ya Allah. Wis tuwek. Suwida sejatine suwayahe tindak niku nggih berarti harus hati-hati. Sejatine dilokas wis suwayahe tidak suwida. Maka orang-orang yang mensyukuri nikmat hidup, dia akan menggunakan hidupnya untuk ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Lah aku mbiyen ngomong Mas, enggak apa-apa. Fatubu ila Allah taubatan nasuha. Jangan pernah kita kemudian merasa rahmat Allah itu enggak ada. Bahkan rahmat Allah itu luas, la taqnatu mir rahmatillah.
innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Jangan pernah merasa putus asa akan rahmat Allah. Allah itu mengampuni semua dosa. Dengan catatan memang itu dilakukan pas hidup gitu loh. Wabil khusus dosa kesirikan. Kalau dosa kesirikan dibawa mati ya Allah nggak mau ngampuni. Tapi kalau dosa-dosa selain itu dibawa mati, di akhirat mungkin Allah masih mengampuni ketika orangnya bertauhid. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitab Uddah As-Sabirin wa Dzakirah Asy-Syakirin, beliau mengatakan bahwasanya rukun dari kesyukuran itu ada 3. Yang pertama, mengakui nikmat itu berasal dari Allah. Jadi apapun yang kita terima itu dari Allah. Bohong mergo kita kerja itu dari Allah. Kalau di logika gini, wah untuk duit mergo aku megawe nggih. Lah jenengan makan megawe niku kan mergo duwe nyawa. Jenengan duwe nyawa iso obah mergo mangan. Mangan mergo duwe organ yang masih berjalan kan ngoten. Maka orang-orang yang pandai bersyukur dia akan paham kalau apapun yang dia dapatkan saja tidak ditarik mundur itu saking Gusti Allah. Ngoten. Jangan kemudian kayak korun utituhu min ilmi, aku sugih mergo aku pinter, gelarku dawa kaya sing ngarepan kae. Enggak penting itu. Gelar dawa tapi nek ora paham syukur ora nek guna Pak Bu. Nggih. Maka yang harus kita pahami adalah bagaimana kemudian kita mendudukkan semua nikmat itu datang dari Allah. Wah, anakku ganteng mergo bojoku ayu, aku dhewe yo ganteng boten gitu kan. Berapa banyak bule-bule sing anake metu elek-elek gitu. Tapi Allah titipkan anak yang bagus kepada jenengan, maka di situ berarti ada bentuk kesyukuran yang harus kita sampaikan dan kita jaga dia agar kemudian menjadi hamba Allah yang beriman. Nonton poinnya, mau anak niku baik atau buruk, maka itu tetap anak kita jaga, jangan sampai kemudian dia menyimpang dari jalan yang benar. Kemudian yang kedua, memuji Allah atas nikmat itu, tadi ucapkan alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, meminta tolong untuk menggapai ridha Allah dengan memanfaatkan nikmat dalam ketaatan. Apabila orang-orang yang beriman itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna sahra. Dan telah kami wasiatkan kepada para manusia itu untuk berbuat baik kepada orang tuanya yang telah mengandungnya plus nyusoni selama 30 bulan. Hatta idza balagha asuddahu wa balagha arba'ina sana, dijogo karo wong tuane nganti gedhe sampai akhirnya dhek iso umur 40. Nah, startnya orang berubah itu harusnya di umur 40. Ini orang harus leren, benar-benar leren gitu. Nah, boleh nek 50 juta ya tambah harus leren gitu. Kemudian orang beriman tuh harusnya pada umur 40 itu dia mengatakan qala rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, mangtulung kula, mangajari kula supados kula niku sakniki pun umur 40 pinter syukur atas semua nikmat yang jenengan berikan. Dimulai dari nikmat masih menjadi orang beriman, jangan sampai iman itu tercabut. Kemudian nikmat masih diberi kehidupan, kesehatan, jangan sampai kemudian itu juga tercabut. Wa ala walidayya, dan nikmat saya masih punya orang tua. Kan umumnya 40 itu pun boten gadah tiang sepuhan. Mbah Abdul Qadir tesih gadah bapak. Boten punya yatim piatu. Nah, makanya di situ disebut 40. Kemudian wa an a'mala sholihan wa ala walidayya wa ala walidayya. Wa idza balagha asuddahu wa balagha arba'ina sana qala rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu, dan mengajari kula untuk selalu beramal soleh ingkang panjenengan ridhoi, wa aslih li fi dzurriyyati, dan meluruskan anak-anak saya, keturunan saya. Umur 40 rata-rata kan sudah punya anak umumnya. Walaupun ada yang mungkin belum nikah atau sudah nikah nih belum punya anak ya ada. Tapi umumnya 40 itu sudah punya anak umumnya. Maka diminta kesyukuran agar tetap beriman, bertakwa, diminta kesyukuran karena masih punya orang tua, diminta kesyukuran karena sudah dikasih putra, dan itulah tabiat orang-orang yang beriman, selalu minta tolong. Nah, nanti di akhir bab syukur ada ceritanya, bagus insyaallah. Kemudian kenapa kita harus bersyukur? Karena syukur itu masuk dalam bab ibadah. Jadi syukur itu bukan cuma sekedar sesuatu yang gak bermakna, bermakna dalam.
Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ini adalah sebuah perintah ketika kita harus bersyukur. Maka para ulama sepakat perintah itu kalau dijalankan akan berpahala. Artinya kalau panjenengan muncul, jenengan memahami ini nikmat dari Allah, kemudian jenengan ucapkan alhamdulillah, jenengan dahar ucapkan alhamdulillah, kemudian diparani putune dilus bathuke diambung bathuke ngomong alhamdulillah aku duwe putu, duwe anak, alhamdulillah sing digawean, maka semua ucapan jenengan itu akan bernilai kebaikan, bernilai pahala. Hal-hal seperti ini kayak toke sepele Pak Bu, tapi jangan sampai terlewat. Jadi orang-orang yang ngaji, orang-orang yang menuntut ilmu itu ngamal itu gampang. Hanya dengan mulut itu kemudian dia bisa ngamal dengan cara apa? Mengucapkan banyak kesyukuran ketika dia mendapatkan berbagai macam nikmat. Bahkan ketika dalam kondisi randu apa-apa sekalipun dengan nambekan wah, alhamdulillah disampaikan itu kira mampet itu yo itu pahala. Dengan ngapunten pipis gitu, rampung pipis metu ke toilet gitu kan. Dengan mengucap alhamdulillah yo itu pahala. Laketan doanya ghufranaka gitu kan. Tapi maksud saya semua kondisi yang kita alami ya, kita kemudian mengucapkan alhamdulillah ketika itu sebuah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu sebuah pahala dan itu adalah ibadah. Kan hakikat ibadah itu dikerjakan kemudian mendapatkan pahala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu. Jadi ayat ini menegaskan apapun profesi kita, kalau kita kemudian masih bisa makan, ada makanan di depan kita dan kita masih bisa makan dan minum, Allah tegaskan kuwi aku sing ngekeki. Bahwa kowe kerja dadi PNS, bahwa kowe kerja dadi tentara. Kan kadang ada orang ketika baca ini, kuwi kan berlaku di wong tani sing macul ngono kae. Kuwi kan berlaku di nelayan sing golek pangan ning laut. Kuwi kan berlaku di wong sing golek madu ning alas ngono kuwi. Aku kan ora, aku kan megawe, aku kan akunting, ora urusan karo udan, ora salah. Semua pada hakikatnya nanti kembali ke situ. Ketika Allah nggak kasih hujan di bumi ini, maka kekeringan terjadi, makanan nggak ada, duit seberapa pun nggak akan bisa memberi makanan itu. Tapi karena Allah kasih hujan, tanaman tumbuh, gandum tumbuh, jagung tumbuh, padi tumbuh, pak tani nandur iso didol, kemudian dikulak kali bakul-bakul, terus digawe roti, digawe arem-arem lan sak piturute, akhirnya dengan duit iso tuku. Pramila orang-orang di teknik lingkungan dulu itu punya kata-kata gini, sekiranya di bumi ini tinggal air satu gelas, maka orang terkaya di muka bumi ini siapapun dia siap memberikan semua uangnya untuk bayarin banyu segelas. Artinya kalau panjenengan dan Solo kan toyoan gampil karek muter karena kan disedot saking cokrom nih toh. Nah, maka yang harus jenengan pahami ketika jenengan tinggal di daerah-daerah yang kering, luar biasa. Luar biasa, untuk hanya dapat air itu luar biasa perjuangannya. Maka ya kadang itu nopo itu ada pepatah toh, tikus atau anak ayam mati justru di lumbung padi. Saking oke nikmat kan bingung sing dipangan. Akhirnya ramangan malah mati gitu kan. Maka harusnya kita ketika Allah punya nikmat banyak, air yang banyak dan seterusnya gitu, kita harus pintar-pintar mensyukuri semua nikmat itu. Makanya Allah ingatkan, semua sing mbok makan itu rezeki dari aku. Fazkurullah waskurullah in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukur pada Allah jika benar-benar hanya kepadanya kamu menyembah. Nek tenan imanmu syukur. Ojo kaya Qarun, ojo kaya Fir'aun. Duwe kekayaan, duwe kerajaan, duwe pasukan, tapi bukannya kemudian menyembah Allah, tunduk kepada Allah, tapi dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku gustimu sing paling dhuwur, sembah aku. Ketika dikatakan Musa berdoa kepada Tuhannya di langit sana, maka Fir'aun ngomong sama Haman, bikinkan aku bangunan yang tinggi, meh tak ikuti gustine Musa. Wah, bidang-bidang kowe. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semua manfaat ibadah yang kita lakukan itu akan kembali kepada kita. Karena manusia itu adalah makhluk yang lemah, miskin dan enggak sempurna. Allah tegaskan hal itu dalam firman-Nya, "Wa man syakara fa inna ma yashkuru li nafsi." Ketika kamu bersyukur, maka hakikat syukur itu jadi baline kowe. Wa man kafara fa
inna rabbi ghaniyun karim. Nek kowe kabeh ra gelem syukur, ora masalah. Gusti Allah kuwi maha sugih, maha mulia. Sampai nanti dalam hadis yang lain dikatakan ketika manusia saat dunia iki ra gelem nyembah Gusti Allah, kafir kabeh, Allah itu gak akan kekurangan kemuliaan. Begitu pula sebaliknya, ketika semua makhluk itu menyembah Allah, maka Allah gak kemudian ketambahan kemuliaan. Karena Allah mulia dengan sendirinya tanpa support dari manusia. Beda nek manungsa. Manungsa itu untuk jadi pimpinan, dalam hal ini konteks Indonesia nggih, kudu nyebar baliho saoke-oke. Kudu untuk dukungan siapapun. Nek perlu dikai amplop ditemploki macam-macam gitu kan, pendukung gitu kan. Karena dia untuk naik dia butuh support orang lain. Tapi Allah enggak. Ketika semua orang ingkar, semua orang kufur, Allah tetap mulia. Ketika semua orang baik, semua orang beriman, semua orang bersyukur, Allah enggak kemudian ditambah mulia. Karena Allah sudah mulia sejak asalnya, sejak azali, dan sampai kapanpun Allah tetap mulia. Sehingga Allah tegaskan, wa man sakara fa inna ma yaskuru li nafsi. Nek kowe dadi wong bersyukur, hakikate ganjarane, kebaikannya semua kembali kepada kamu, bukan kepada Allah, karena enggak ada kaitannya syukurmu sama Allah. Jadi semua yang disampaikan para ulama, para nabi, bahkan Allah Subhanahu wa taala tentang syukur itu hakikatnya mengingatkan kita, nek kita itu mau makhluk biasa, makhluk lemah, ojo kemaki ya. Makanya nanti di dalam Quran surat Al-Furqan Allah sifati hamba Allah Ar-Rahman. Lunjukin patuk. Allah sifati hamba Allah yang bernama Ibadur Rahman, hamba Allah Ar-Rahman. Itu disifati alladzina yamsuna 'alal ardi hauna. Wong-wong sing nek mlaku ning dhuwure bumi iki kuwi ora kemaki, ora kemlinti. Kemudian wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Nek diceluk karo wong-wong jahil, diceluk karo kumpulane wong mendem, diceluk karo kumpulane wong main, dia akan mengucapkan kata-kata yang jelas sehingga mereka paham nek dhek wegah dijak melu. Itu dikatakan sebagai qalu salama. Mas ayo melu mendem, ora bro, ora doyan ngomben-ngomben ngono kuwi. Dan dia jalan dengan penuh keimanan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya bersyukur nggih. Sehingga syukur ini dikatakan Nabi SAW sebagai bagian dari setengah sifat orang beriman. Ajaban li amril mukmin, sungguh menakjubkan urusan orang beriman. In amrohu kullahu khair. Semua urusan orang beriman itu baik. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan ini enggak terjadi kecuali pada orang yang beriman. Di sini dikatakan in asobathu sarra sakar. Kalau dia mendapatkan kebaikan, kenikmatan, rezeki, warisan, mau pemawon pokoknya yang menurut kacamata manusia itu enak, baik, maka dia bersyukur. Makanya saya sampai kadang itu kalau ada bapak itu cerita soal bojone ini, sing cerewet lah sing ini. Saya bilang sama beliau, Pak, sak cerah-cerahnya bojone jenengan iki bejo menane bojo. Lah kok iso Mas? Ah coba jenengan nek kon bayar. Nah, hitungan piro, seminggu ping piro, sebulan ping piro. Terus jenengan mau ngekeki gaji UMR dhewe yo gelem gitu kan. Kuwi dimasak dibagi loro, ayo. Ya bener juga. Ngomong ke bojo cerewet ya padha wae. Ngomong ke bojo galak ya padha wae. Bojo sing piye meneh, semua model wanita ya kayak gitu. Gitu nggih. Bayangane bingung ngomong apa ta Mas. Yang perempuan ki sami jenengan sing bandinge sinten nggih. Kalian yai-yai jalan sing pundi. Jenengan baru harus sing kaya karo saya. Nek ditinggal mati urung karuan golek sing padha ngoten niku enten gitu ya. Makane kok disyukuri mawon sing enten niku wong rasuwe wis to. Tenang wae. Kemudian dikatakan wa in asobat hudoro. Kemudian kalau ditimpa hal yang enggak penak, nyebeli, nganyeli gitu kan. Mau urusan bojo barang yang ngoten, duwe anak kandhanane angel, sabar. Fakana khairul lahu, dan itu lebih baik. Termasuk orang didit sabar. Jangan dicandai kaya wong-wong sing ra sabar. Didit bikin
carane iso dadi cepet main judi. Tambah ra duit meneh. Utange akeh, mumet. Wah, setane ngepeti, wis mati wae. Padahal orang-orang yang mengakhiri hidup di dunia dengan bunuh diri ini mengeten akhirat penggaweane, siksane kaya sing dilakoni pas bunuh diri tadi, tapi diulang-ulang sak terusé. Nek gantung ya nek kok golek gantungan kon meneh, gantung gulune pedhot diuripke neh, munggah meneh, gantung meneh. Nek dhek bunuh diri ndak sik diceblokke pecah lho, munggah meneh, ceblokke meneh, munggah meneh, ceblokke meneh, uripke meneh ngoten iku terus. Nek mateni awake dengan dicoblos ya dikeki mati, coblos awakmu jus mati, uripke neh kae meneh. Lan sak piturute. Mengerikan ya, Teman. Rumangsane penak meninggalkan dunia dan masalah yang dia bikin itu rumangsane. Tapi enggak. Makanya niki mang jenengan menghayati tenan-tenan itu syukur sabar wis. Urip niku nggih mung niku. Syukur, sabar, luwe, wareg, sedih, seneng, nangis, guyu. Kok emang isine ngoten niku. Tenan wis to. Wangi, mambu, ngoten niku. Nek jenengan pengen ora sedih, ora kesel, ora kabeh nanti di akhirat. Itu sudah ditegaskan di banyak dalil, enggak ada capek, enggak ada sedih, enggak ada cemburu, enggak ada sakit hati, semua dicabut, dibuang itu semua sifat-sifat jelek. Bahkan ngapunten urusan buang air itu enggak ada. Dengan mangan sak warek-wareke ora bakal kuatir diare. Dengan ngombe sak akeh-akeh ora bakalan beser. Bahkan penghuni surga niku nek ajeng buang air besar niku mung glegeken, woi rampung. Mangan sing wareg glegeken neh, woi rampung. Ngombe sak akeh-akeh pengen nguyuh niku nggih namung kringeten. Dadi ngapunten bolongan ngisor loro niku ora kanggo. Entute mboten enten gitu. Dadi eneke mung kringet kalih glegeken. Astu. Makane gitu. Wong lanang-lanang niku ten surga diberi kemampuan urusan seksual 100 kali lipat kaya ning donya ning ping 100. Lah sing wedok-wedok boten. Nah, makane saking gitu, ping 100 terus dikeilah bidadari. Nggih napa? Nggih genepi kekurangane nek ibu-ibu niki nek mlebu surga nek dijak karo garwane ten surga wegah. Mergone lah kuatane kaya ngene wae kadang disemoyoni usik ngoten lho. Ten akhirat jenengan dipengke 100, makane butuh bidadari. Lho kok sing iki nesu cemburu mboten enten. Cemburu pun dicabut. Nah, saiki kok cek cemburu cek ning donya. Nah, makane jeneng pengen ngrasake sing niku wau, ten akhirat ning kudu ning surga, ampun ten neraka. Saronane napa ya ibadah, sabar melih, syukur melih. Wis ngono tok jane. Jane rumuse ngono tok. Mung gandeng ngono tok tapi nglakonine bendina. Nganti kapan? Ya nganti finish. Lah finish kapan? Mbuh kula ya ora ngerti gitu kan. Mung kan Nabi wis ngabarke swidak tekan 70 wis to. Mbah Abdul Qadir wae wis kebablasan itu. Kakehan ngoten. Tapi nggih alhamdulillah lho, masyaallah sampai tua istiqomah kula nek enten wong tuwek-tuwek kapunten nggih kados bae niku nggih songkok jane gitu kan. Enek tip-tipan tip gede joget ning sore kula mikir nek keblekan lak mati lak suul khotimah ya Allah. Jenengan enten tip lak mboten nyedak to, Mbah? Nang dalem mawon to. Aduh. Malah tipet go mulai gitu. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala memuji secara khusus hambanya yang memiliki dua sifat tadi sebagai orang-orang yang bisa mengambil pelajaran ketika menyaksikan tanda-tanda kemahakuasaan Allah. Allah berfirman, Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Jadi tanda kekuasaan Allah. Bagaimana Allah itu kuasa menaruh matahari, bintang, bulan, langit dengan nek duduk sumur iso nemu banyu ning kono, sosok ya nemu emas ning daerah-daerah tertentu, ning laut segala macam binatang, ikan ribuan bahkan mungkin jutaan spesies ada di situ. Maka semua itu hanya bisa dibaca oleh sobarin sakur. Nek ten mriki enten Ustaz namine niki. Yaitu sobarin itu orang yang sabar, terus dino-dino ya syukur gitu. Makanya jenengan sabar, syukur jenengan akan bisa loh tadi loh menganalisa sampai ambekan sing disedot wae alhamdulillah cek iso ambekan gitu kan.
Sampai jenengan nek pipis alhamdulillah sik iso pipis, aku krungu tanggaku kae dadak operasi napa batu ginjal. Kayak batune gede kaya watu akik gitu kan. Tah lorone. Malah enten sing rawani operasi di laser niku ya loro jane. Wong niku nek wis remuk kaya menir niku ketok kene lewat pipis niku napa sing medal niku watune niku lancip-lancip kok. Dadi pembuluh perpipisan niku kegesek-gesek kok. Makane medal niku sok-sok karo berdarah-darah gitu. Jadi ora penak. Saes pokoke jenengan angger sik mangan penak, ten wingking penak, wis jenenge. Senajan rani dhewe. Apa-apa. Kemudian syukur menyebabkan datangnya ridho Allah. Nek Allah pun ridho, masya Allah. Jenengan melampah niku Allah bakal jogo jenengan tangane arep obah sing sifate dosa ngelekke gitu kan. Ano coba jiko kudu menane. Dielekke Mas Rono, aja dielekke dijogo. Allah Ta'ala berfirman wa in taskuru yardahu lakum, kalau kalian bersyukur maka Allah akan ridho pada kalian. Nek Allah pun ridho lah surga kena gitu kan. Makanya para sahabat itu karena saking imannya baik sifatnya radhiyallahu anhu wa radu anhu. Bahwasanya Allah meridhoi mereka sebagai makhluk yang terbaik yang menerima dakwah Nabi, dan mereka ridho atas semua pemberian Allah. Dan para sahabat gak semua kaya loh, sing miskin kere yo ada, tapi mereka ridho. Bukan kekayaan yang sedang dibicarakan, tapi iman. Tapi bagaimana orang kemudian bisa enjoy jadi orang beriman? Makanya Nabi mengatakan khairul quruni qarni, masa terbaik itu masaku. Di sini tidak menunjukkan masa zaman Nabi itu duit mukeh bergelimpang buatan. Bahkan dalam perang Khandaq para sahabat itu kelaparan, saking kelaparannya karo maculi napa parit, Nabi kemudian mengatakan golek watu yo talinen ning wetengmu nggo ganjel ning nguluwe karo maculi niku. Mergo koyak supaya pasukan kafir ora tekan kono ki ora iso nyebrang ning Madinah gitu. Sampai kayak gitu. Masa paceklik, masa kelaparan gitu kan. Ya Allah. Dan itu dikatakan masa terbaik, bukan masa sing napa iso ngumpulke roket, HP-ne 5G, oleh motore gede-gede, mobile macam-macam, boten pesawat boten. Masa terbaik masaku. Sumaladina yalunahu, sumaladina yalun, kemudian barui, terus masa sing sak teruse iku tambah elek sampai hari kiamat gitu. Karena yang terbaik itu yang murni. Gampangane ngeten. Madu yang terbaik niku madu yang jenengan dapatkan langsung dari sarangnya. Itu murni. Tapi nek madu niki ngomongnya madu Papua ning didol ning Solo lah, terus lewati macam-macam. Dalam perjalanan ini kan kita nggak tahu ketambahan apa gitu. Ya bukan berarti terus mesti palsu nggih, boten juga. Tinggal siapa yang membawa kan boten. Makanya Nabi mengingatkan agama itu di akhir zaman akan kembali ke Madinah sebagaimana ular kembali ke lubangnya gitu. Ini menunjukkan bahwasanya pentingnya kita mengambil ilmu dari mereka, para ulama-ulama yang ada di Madinah gitu. Karena Nabi sudah menegaskan itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang bersyukur merupakan sebab selamatnya dari adab Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, "May yaf'alullah bi adabikum in syakartum wa amantum." Allah tidak akan pernah mengadab kalian jika kalian masih bersyukur dan beriman, dan sungguh Allah itu Syakirun Alim, Maha bersyukur dan Maha mengetahui. Maha bersyukur itu maksudnya Allah itu akan selalu membalas kebaikan kita dengan balasan yang lebih baik. Sehingga dalam hadis dikatakan la yaskurullah man la yaskurun nas. Kamu gak akan disebut orang yang pandai bersyukur kalau gak pandai berterima kasih sama manusia. Gampangnya nek pengen jadi hamba yang bersyukur, latihannya sering-sering berterima kasih sama manusia. Nah, jadi kalau kemudian ada yang berbuat baik sama kita, matur nuwun, ada yang ngasih makanan, matur nuwun, ada yang nulungi, matur nuwun, ada yang kemudian ngewangi kita, matur nuwun, ada yang ngutangi, matur nuwun gitu. Pas butuh kita boleh wah nangis-nangis, tidak ditagih balai raukur gitu kan, kuali-kuali. Bahkan sampai Nabi SAW mengingatkan gitu kan, khairukum ahsanukum qadaan.
sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam bayar utang. Itu bentuk kesyukuran. Dan Nabi SAW mengatakan wa ana ahsunukum qadaan, dan aku orang yang terbaik dalam bayar utang. Jadi Nabi nek diutang unta 2 tahun dibalike umur 4 tahun. Ini menunjukkan bahwasanya nek 4 tahun kan lebih mahal gitu. Sehingga balik kalau nggak dipersyaratkan dengan tambahin nggak apa-apa. Dengan utang 100, dengan balik 110, tapi nggak dipersyaratkan boleh. Tapi ini diperjanjikan nggak boleh riba. Dengan utang pulau, ini 100, balik 110 nggak pepet kan? Akhirnya balik ke 110, dosa 10.000 riba. Tapi kalau kemudian 100, terus dengan balik 100, ini kalau tambahin 10, tapi nggak dipersyaratkan halal. Uli, dan itu termasuk adab Islam. Bagaimana kemudian kita berterima kasih. Kapangan yang telah dengan kayak panganan tanggane yang rengkot gitu kan. Yo balik yo rengkotnya nek iso diseni. Terus kayak rengkot gitu kan. Rengkotnya malah hilang gitu. Aduh, balik-balik apa? Panganan yo tapi ada yang kresek. Ampun nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mobilnya niki menit boleh? 3 menit. Wabillahi cekap semanten dengan saged kula aturaken kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Akhirul kalam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pikir melu apalane turu. Mau sejane arep tak tilep lho jane.